Mari kita tunjukkan rasa cinta tanah air dan bakti kita kepada bangsa dan negara. Sahabat Bagi Media, NKRI adalah satu-satunya negara Asia yang bisa melindungi China, dan menjadi benteng pertahanan dari ormas AUKUS, Australia, Inggris dan Amerika yang konyol itu. Karena menjadi satu-satunya benteng, Indonesia sebagai aset penting China, harus dijaga dan dirawat perasaan Indonesia dengan baik. Sekali Indonesia tersinggung dengan China, maka abislah negeri Jinping itu diserang ormas AUKUS. Maka dari itu China terus mendukung negara kita dari segi apapun. China terus memuji-muji Indonesia sebagai militer terkuat di Asia Tenggara. China bangga terhadap Indonesia, karena merapat ke negaranya serta menyebut Indonesia lebih kuat daripada Australia. Kong kali kong Australia, Amerika Serikat dan Inggris, dalam ormas AUKUS, yang dibentuk pada tanggal 15 September tahun 2021 lalu, tentu memicu kecaman serta membuat China dan Indonesia murka. Tak cuma kapal selam nuklir buatan ormas AUKUS, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah Amerika Serikat, yang tentu saja menjadi ancaman bagi negara tetangganya, Indonesia dan China yang selama ini berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. China yang juga merasa tidak senang dengan ormas AUKUS bentukan Australia, Inggris dan Amerika Serikat itu, justru menyuruh Indonesia untuk menasehati Australia. Indonesia berada di tengah rivalitas global yang sangat sengit, maju kena, mundur pun mentok, amsyong deh. China juga mendorong Indonesia agar terus menyuarakan kekhawatirannya atas rencana busuk ormas AUKUS itu. Sementara itu, China sudah lama membaca kelemahan Australia, media China bahkan secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Media China juga mengatakan Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia juga tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia untuk memperluas tangannya ke Laut Cina Selatan. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, satu-satunya yang memberi batas kepada Australia untuk ekspansi ke bagian Asia lainnya. Indonesia juga bukan negara kaleng-kaleng. Dengan jumlah militer dan penduduk yang suka berperang adalah momok trauma Australia. Jangankan turun langsung untuk berperang, perang media sosial saja, ngerinya minta ampun, jadi Australia harus hati-hati. Pada era Soekarno contohnya, yang sering memojokkan Australia untuk diam di tempat dan jangan belagu. Walau akhirnya memburuk pasca era Presiden SBY, karena penyadapan dari negeri kanguru itu. Australia juga telah menarik Jepang, Amerika Serikat dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia, yang menganut kebijakan non-blok. Australia juga tidak pernah menyerah untuk memecah dan memecah Indonesia, sejak berdirinya negeri ini. Dan media China juga menyebut jika Australia selama ini menipu Indonesia. Mengapa Australia mengincar Indonesia? Adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan, kata media China 163.com. Australia juga disebut juga suatu saat bisa diserang oleh Indonesia. Di sisi lain, media Australia juga percaya bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya alam yang kaya, adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia, sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Terakhir media China juga menyebut, NKRI kini makin pro ke negaranya, Indonesia yang berangsur-angsur semakin pro-China, ibarat pedang yang menggantung di atas Australia, mengunci Australia menjadi tawanan di belahan bumi selatan. Benar saja, tepat satu hari sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah, lembaga pemikir Australia sempat memperingatkan negaranya akan bahaya China dan Indonesia. Lembaga pemikir Australia, yaitu Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia dan mewaspadai China serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasakan ketar-ketir, jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia akan diserang oleh China. Untuk itu Lowy Institute meminta negeri kanguru berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Sahabat Bagi Media, menurut China, Indonesia rupanya dianggap makin waspada, setelah memborong 42 unit Rafale,
KF-21 Boramai dan F-15X Amerika Serikat serta membeli 2 kapal selam bertenaga konvensional kelas Scorpon Prancis. Karena sebagai negara Asia Tenggara yang paling dekat dengan Australia, hubungan Indonesia dan Australia sangat erat. Namun pada September tahun 2021, Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk aliansi AUKUS, yang membuat Indonesia cukup waspada. Indonesia juga bermaksud untuk menekan Australia dengan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Kenapa tidak menekan dengan nuklir paman Putin saja biar langsung pada kena mental? Lembar demi lembar mulai tersingkap bahwa meningkatkan kekuatan tempur kali ini, mulai dari Rafale dan KF-21 Boramai bukanlah tanpa alasan. Indonesia sepertinya ingin keluar dari kekakuan yang terjadi dengan Australia, dan ormas barunya yaitu AUKUS, di mana FPDI sepertinya tidak bisa menjadi solusi untuk membuat Indonesia diam. Jadi kalian yang paham tentang geopolitik, harusnya sudah paham bahwa kondisi regional kita sebenarnya tidak baik-baik saja, bisa saja sewaktu-waktu bila terjadi konflik, dan Garuda tidak dalam posisi perkasa, kita akan digendong negara-negara sekitar kita, karena di sekitar kita sudah tidak ada negara yang netral, mereka membentuk ormasnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time.